Sebenarnya pihak prinsipal rakyat ini kan menginginkan yang sangat sederhana. Artinya begini, kenapa yang diajukan oleh prinsipal itu ingin presidennya itu memiliki jasa. Sebenarnya kalaupun memang harus pas dibawa, bisa case close saja, ditutuplah perkara ini, gitu loh. Maksudnya begitu Yang Mulia. Saya kira prinsipal juga berharap demikian, karena prinsipal ini bagian dari daulat rakyat dan rakyat. Boleh dong, artinya prinsipal ini rakyat ingin mengetahui bahwa presidennya ini memiliki legalitas dalam hal pendidikan. Boleh, sah-sah saja. Kan kita fokusnya ngerti persoalannya adalah ijazah palsu Jokowi. Saudaraku rekan Du Otto, bisa bawa nggak ijazah asli Jokowi? Kalau bisa bawa, selesai kasus, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia, ada yang ketinggalan sebelum kita masuk ke agenda yang Mulia sampaikan tadi. Tadi kami sudah diperlihatkan surat kuasa dan kami sudah mengecek tanda tangannya. Kalau tidak salah memang seperti itu yang saya lihat, tanda tangan Pak Jokowi. Tapi kami belum diperlihatkan kartu asli dan juga basnya. Jadi kami ingin melihat itu. Berita acara sumpah ada sih itu. Yang Mulia, kami 11 kali maaf Yang Mulia, kami 11 kali bersidang dan kami harus menunggu dengan penuh kesabaran. Ya, jadi baru hari ini saya melihat ada seri di dalam di persidangan ini, mungkin dengan kehadiran Prof. Otto Hasibuan yang tidak lain adalah ketua saya juga di Peradi begitu. Selamat datang Prof. Dan rekan-rekan sekalian, kami sangat menghargai, saya sangat menyayangkan kenapa tidak dari awal kita berjumpa gitu kan. Ya, jadi ya. Yang Mulia, mohon kali ini kami diperkenankan untuk melihat karena itu juga bagian dari hukum acara saya kira. Itu majelis hakim sudah melihat, ya, majelis hakim sudah melihat. Kalau saudara ada sanggahan nanti silakan. Jangan sudah sini bahwa itu bukan pengacara, bukan advokat, ya, sampaikan gitu. Majelis hakim sudah melihat tadi, tunjukkan ya sudah, ya, dan dari penasihat hukum yang memeriksa itu. Tapi kalau saudara keberatan, sampaikan ke majelis hakim yang mana di antara mereka ini yang bukan advokat. Karena menurut undang-undang advokat, yang bisa menjadi kuasa di dalam ruang sidang ini adalah advokat. Kami paham itu. Apakah ada di antara mereka ini yang bukan advokat menurut saudara? Saja. Izin Yang Mulia. Bukan. Bertanya. Itu sekali apa yang diungkapkan oleh Yang Mulia dalam hal ini tentang identitas para tergugat tersebut. Setidak-tidaknya kami juga belum menyaksikan atau melihat langsung terhadap identitas mereka itu, termasuk juga basnya juga. Walaupun tidak wajib itu, paling tidak kita diajak untuk diperlihatkan tanda keanggotaan mereka sebagai advokat. Saudara itu mau memperlancar persidangan atau menghambat persidangan? Yang Mulia, kalau bicara soal memperlambat persidangan, kami ini adalah korbannya, ya. Ini 12 kali persidangan Yang Mulia. Mohon maaf Yang Mulia, kami ingin Yang Mulia tetap berada pada kondisi penegakan kebenaran dan keadilan, tidak semata-mata netral. Netral itu belum tentu benar, ya. Saya tidak meragukan bahwa Bapak Profesor Otto Hasibuan yang saya hormati adalah ketua saya Peradi. Tetapi sebagai orang yang menghormati hukum acara, ada baiknya kita melihat basnya dan kitasnya juga, karena ini ada beberapa orang juga. Kami ingin tahu. Ya, saya kira seperti itu. Yang Mulia benar mengatakan mereka semua adalah advokat. Yang Mulia melihat, kami juga ingin melihat yang lainnya, begitu. Jadi ini aja, itu aja kami berikan kesempatan. Kalau saudara ada keberatan langsung sampaikan ke sakit. Kalau tidak itu nggak usah diperdebatkan lagi. Izin Yang Mulia. Izin Yang Mulia. Saat kita mengajukan itu kita diminta lengkap. Izin Yang Mulia. Jadi pada saat 4 bulan yang lalu kita mengajukan itu dicek satu persatu, ya. Mulai artinya begini, iya. Dan pada saat kita mengajukan itu juga oleh hakim yang pertama itu diberitahukan kepada pihak tergugat. Ini lebasnya, ini KPA-nya. Dan ini ya artinya jangan ada perbedaan. Boleh kan? Apa beratnya cuman kita, apa yang kita minta
bas, cuma ditunjukkan, walaupun kita ngerti itu semua advokat. Jadi bukan berarti kita menghambat, tidak. Justru kalau kita bicara menghambat, Yang Mulia, ini 12 kali loh sidang Yang Mulia. Bayangkan, ini rekan-rekan ini dari Bandung, dari mana? Tiap sidang datang ya Yang Mulia. Jadi mohon juga dihormati, maksud saya. Kan permintaan ini sederhana. Oke, ya. Sekarang saya serahkan kepada tergugat satu, kuasanya tergugat satu, bagaimana menanggapi dan juga. Terima kasih ya Mulia. Kalau memang teman saya, rekan saya meminta hal itu, kami tidak berada di sini. Ya. Atau ada pengetahuan hakim, itulah hakimnya tidak apa-apa, ini sepakat untuk mau menyelesaikan, silakan. Jadi ini sudah lengkap ya, dia penggugat lengkap. Ya. Yang Mulia, mohon maaf ya, kita ini bukannya sekedar cerewet enggak gitu ya, tapi kita belajar untuk step by step itu melaksanakan dengan baik begitu. Jadi kami bukan sekedar mendebat Yang Mulia dalam hal ini. Kalau Yang Mulia tanya sudah lengkap ya, ya enggak lengkap-lengkap juga. Ada satu tadi yang belum menunjukkan aslinya, itu Yang Mulia. Jadi tapi kami dalam hal ini bekerja sama kooperatif. Kami anggap tadi kami sudah melihat semuanya begitu. Ya. Jadi mengenai kuasa tergugat satu yang hadir, apakah ada masalah atau dipermasalahkan? Yang ada sekarang ini 6 orang yang hadir. Gimana? Pertanyaan apa pertanyaannya? Enggak ada masalah. Tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, berarti kita melangkah lagi seperti yang disampaikan tadi. Apakah perlu dimediasi lagi atau biarkan sudah dimediasi seperti yang kemarin di sana? Dianggap sudah. Ya, jadi begini Yang Mulia. Sebenarnya pihak prinsipal rakyat ini kan menginginkan yang sangat sederhana. Artinya begini, kenapa yang diajukan oleh prinsipal itu ingin presidennya itu memiliki jasa. Sebenarnya kalaupun memang harus pas dibawa, bisa case close saja, ditutuplah perkara ini, gitu loh. Maksudnya begitu Yang Mulia. Namun, gitu loh ya. Karena ini prosesnya secukup panjang, 12 kali kita bersidang dengan menyita waktu yang cukup lama dan luar biasa. Bahkan mediasi pun sudah sebenarnya berulang-ulang sudah terjadi gitu ya. Tapi apa yang menjadi baiknya? Memang kita serahkan kepada Yang Mulia. Ya. Dalam hal ini kita secara prosedur mengikutilah proses ini apa adanya. Namun sekali lagi harapan saya seandainya Prof. Uto, Bang Uto bisa langsung membawa. Artinya inilah ijazahnya, inilah ini. Udah case close aja. Maksud saya begitu Yang Mulia. Saya kira prinsipal juga berharap demikian. Karena prinsipal ini bagian dari daulat rakyat dan rakyat. Boleh dong, artinya prinsipal ini rakyat ingin mengetahui bahwa presidennya ini memiliki legalitas dalam hal pendidikan. Boleh, sah-sah saja itu. Jadi seandainya Prof. Uto dan rombongan gitu ya, kita tidak bicara T2 ke bawah gitu ya, cukup T1. Inilah selesai. Case close gitu lah kira-kira Prof. Uto. Mohon izin, minta maaf. Terima kasih. Jadi karena ini kan masuk ke materi perkara ya, jadinya kebetulan karena sekarang kita di ruang persidangan ini kita diatur oleh pemacara ya. Tahapannya harus ada jawab dulu, baru masuk lagi pembuktian. Yang kita tadi kan sudah masuk ke pembuktian. Oleh karena itu tadi saya sampaikan dari awal bahwa kalau memang sudah selesai mediasi, ada pendamaian di luar sidang, bukan di dalam sidang ini sekarang. Nanti kita sudah masuk ke persidangan.
masuk persidangan ya caranya ya. Kalau ada nanti perdamaian sampaikan ke kami, meskipun ini sudah melewati mediasi kita masuk putus perdamaian. Begitu majelis hakim inginnya sebenarnya selesai dengan perdamaian. Cuma kalau masuk mengambil sikap dan lain sebagainya nggak bisa berbicara sendiri. Nah, harus kita melewati dulu jawab menjawab untuk masuk ke pembuktian. Kalau yang diinginkan tadi kan membawa bukti jasanya kan masuk ke pembuktian. Jadi sebelum sampai di sana harus kita lalui dulu ini. Jawab menjawab dulu ya. Jadi izin yang mulia, boleh saya sampaikan, mohon maaf ini. Karena awalnya kan kita presiden yang kita gugat. Karena pada saat sidang yang ke-8 itu 8 ya kalau tidak keliru, terus salah satu majelis kan ketua majelis ya silakan kalau memang mau dirubah karena sudah tidak hadir, menghadirkan kuasa tertulis dari Presiden atau Jokowi, maka silakan dirubah, nggak apa-apa, diganti dari Presiden Joko. Oke, nggak apa-apa. Tapi dengan berjalannya waktu memang sudah dianggap tidak ada mediasi, bukan dianggap tidak, mediasi sudah berjalan lah gitu ya. Namun kalau pendapat misalnya yang mulia ingin mengarahkan ke mediasi, mungkin satu kali lagi barangkali kita bisa ketemu Prof. Putu dalam konteks mediasi ini. Kita nggak ada masalah juga gitu. Jadi sambil lalu menunggu proses ini sampai pada tahap materi jawaban dari tergugat. Mungkin itu aja yang mulia. Ya. Jadi itu tadi karena kami harus sudah menggunakan apa namanya ini satu sesuai dengan aja, maka sekarang kita melangkah ke pertanyaan surat gugatan dulu ya. Kalau legalitas gugatan tidak sudah selesai, sekarang mengenai surat gugatan, apakah pihak penggugat yang membuat surat gugatannya ini apakah tetap pada surat gugatannya atau ada perbaikan? Tetap kita kan sudah lakukan perbaikan dan penyempurnaan. Kita sudah melakukan proses penyempurnaan terus ya, yang mulia. Karena saya pikir yang tadinya presiden, karena ada kesepakatan waktu sidang itu dari pihak ketua majelis, ya sudah dirubah aja kalau memang begitu supaya bisa menghadirkan surat kuasanya. Karena kemarin kan bersimpah pada masalah kepres, mandat. Nah, kita kan membentukkan HR 123 dan acara perdatanya. Nah, karena itu tidak ketemu, maka kesepakatan sidang 8 kali, saya lupa keberapa itu waktu ketua majelis, ya udah dirubah, diganti. Maka ya sudah kita kan. Artinya kesepakatan itu karena ada andil dari ketua majelis untuk merubah, ya kita rubah. Makanya proses itu terus berjalan sehingga sampai datanglah Profesor Tua Hasibuan untuk mendampingi, artinya sebagai penasihat hukum dari Joko Widodo. Enggak, bukan artinya, karena di dalam sidang itu memang menyatakan demikian. Karena ada rekamannya kok itu semua. Ada rekaman. Jadi artinya kami tidak mengada-ngada. Akhirnya apa? Untuk memastikan proses ini ada kejelasan. Apakah kejelasan dalam konteks ini mediasi clear, maksudnya kan begitu, atau proses ini berjalan, toh tetap berjalan, mediasi kan tetap bisa saja gitulah terjadi kapan saja sebelum putusan itu. Artinya kami tidak mengada-ngada dalam hal ini. Hanya kesederhanaan kami sampaikan, kami itu adalah rakyat yang artinya daulatnya jelas, dan kami ingin berharap gitu ya, para prinsipal ini yang mengajukan ini butuh kejelasan. Nah kalau itu jelas dibawa clear, artinya kiskus, walaupun ya itu masuk dalam pembuktian. Saya kira mungkin itu yang mulia. Ya betul. Ingin jadi sebenarnya gini, ya. Ini sebenarnya saya sudah memberikan penjelasan mengenai hal ini. Nanti cuma saya menjaga jangan sampai mundur lagi ke belakang kalau begini penjelasannya. Jadi majelis hakim tidak ada sama sekali untuk memberikan saran atau bagaimana ya kesepakatan ya. Bahasanya tadi nanti saya keliru bahasa lagi. Kami menjelaskan waktu itu karena keinginan daripada penggugat meminta Joko Widodo itu menandatangani langsung surat kuasanya kan 010. Sehingga setelah saya baca surat gugatan, saya
jelaskan bahwa kalau bunyinya seperti ini, yang digugat atas tergugat satu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, maka ini sudah benar sekretaris negara yang bertandatangani surat kuasa karena ada Kepresnya yang mendelegasikan kewenangan kepada ahli sekmen. Nah, kalau menginginkan bahwa tanda tangan langsung Joko Widodo, ini harus berbalik kalau begini, semenjak bulan sehingga kan langsung dirubah. Nah sekarang tidak ada presidennya lagi, yang digugat adalah Joko Widodo. Nah sekarang karena Joko Widodo, Insinyur Joko Widodo yang digugat, inilah tapi kuasanya sekarang sebagai pribadinya Joko Widodo, bukan lagi sebagai presidennya ini. Jadi saya kira udah pilih dulu, nanti mundur lagi ya, saya sudah jelaskan sebenarnya dari awal. Nah sekarang sudah lanjut supaya ini berjalan terus progres persidangan kita, jangan mundur lagi, kita melangkah terus saja ke depan, gitu ya, jangan lagi mundur lagi, kita ke depan aja sesuai dengan pembicaraan. Silakan tergugat satu ada yang ingin disampaikan. Terima kasih Yang Mulia, terima kasih teman-teman saya juga di sini. Pertama kami ingin memberitahukan bahwa sejak Joko Widodo secara pribadi juga itu panggilannya baru diterima dan langsung kami ditunjuk menjadi kuasa. Jadi Pak Jokowi tidak pernah mundur sidang, kita langsung hadir pada hari ini karena gugatan walaupun mungkin sebelumnya juga berkali-kali, tapi yang digugat itu adalah bukan Joko Widodo pribadi tapi Presiden, sehingga setelah ada perubahan hukum sehingga Jokowi itu mentaati semua hukum. Yang kedua, bahwa tadi ada bincang tentang mediasi, mengatakan bahwa kami disuruh harus menyerahkan bukti dan sebagainya. Saya sepakat dengan Pak, setuju dengan pendapat Yang Mulia, karena itu sudah masuk materi perkara. Yang ketiga, bahwa soal mediasi, tentunya semua orang juga ingin menyelesaikan persoalan dengan cara terbaik. Tapi kalau sudah dilewati, maka sebenarnya kami juga punya posisi, ya, posisi ini bahwa kami harus bermediasi dengan pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan. Kami juga berpendapat bahwa gugatan tidak memiliki standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara, sehingga agak sulit bagi kita mungkin untuk berbicara tentang mediasi. Saya harus berunding dengan orang yang punya legal standing mengajukan gugatan ini baru bisa dilanjutkan mediasi. Kalau dia punya legal standing, maka kami tidak bisa bermediasi dengan orang yang tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ini. Ini pendapat kami. Jadi sebelumnya kami serahkan kepada Yang Mulia. Jadi tidak artinya dia mau pergi, hanya bilang siapa dulu membuat changing dijelasin. dia bermediasi kalau kita memiliki kualitas apa namanya. Why are you so late? You are so late. Jadi kita So late. melangkah ke surat gugatan. Ini sudah dilaksanakan. Surat gugatan. Arahan soal itu ganti kuasa. Bagaimana surat gugatan yang tadi tidak ada perubahannya? Minta yang mulia. Tidak ada Yang Mulia. Baik. Kalau begitu tidak ada perubahan, tetap mempertahankan isi surat gugatannya. Kita lanjut ke surat kuasa. Ada yang mau disampaikan. Ini kan semuanya Sebentar Yang Mulia, sebenarnya tadi saat akan masuk ke ruangan, kami ini agak berat hati untuk memulai sidang karena ketua kami Egy Sujana belum hadir. Pasti ada sesuatu yang tidak beliau sampaikan, yang tidak mungkin saya wakilkan pikiran beliau. Jadi beliau tadi, Yang Mulia tadi menyampaikan soal surat kuasa tersebut ya. Dan ini nampaknya perlu untuk diklirkan kembali karena pada saat Yang Mulia memberikan saran soal surat kuasa tersebut, kita semua kan hadir dan ada rekaman untuk itu. Sedangkan Yang Mulia mengatakan tadi bahwa surat kuasa itu bukan merupakan suatu persetujuan atau saran dan sebagainya itu. Jadi ini perlu disampaikan kembali. ya mohon maaf ya, saya nggak bisa meluruskan lagi. Ini kita sudah berangkat. Jadi sebenarnya
surat gugatan sudah dianggap tidak ada diperbaiki lagi. Kita mempertahankan surat gugatannya, jangan mundur lagi. Ini panjang lagi. Kalau saya mendengar informasi yang mulia, bukan soal ada perubahan lagi atau tidak, tetapi historis, apa dimatiin nih? Historis mengenai kenapa ada perubahan, karena kami mengikuti saran yang mulia. Nah, itu kategorinya. Jadi jangan tidak akui peristiwa itu. Nah, bahkan waktu itu yang mulia berjanji cukup 3 hari. Nah, tapi kan tidak sampai 2 minggu, sampai sebulan sekarang. Alhamdulillah. Sekarang sudah terjadi, cuma ingin ditekankan di sini ada peristiwa yang mulia yang menyarankan perubahan itu. Dari awal kan saya sudah bilang, kami majelis hakim tidak mau terlibat, tidak mau diseret ke permasalahan di situ. Kami berpendapat. Oke. Jadi hakim berpendapat demikian. Sudah, berarti selesai. Sudah. Jadi kita mulai aja. Terima kasih kalau gitu ya, kita pakai. Dari awal saya selalu bilang, kami nggak mau masuk terseret ke masalah ini, kan kita harus sampai ditanggapi pemilihan nanti ini. Jadi waktu itu saya nggak memberikan saran, pendapat. Ya, oke, pendapat. Terima kasih. Jadi kita lanjut ke ini kan advokat sudah mengerti, jadi kan saya perlu menjelaskan lagi, namanya mediasi kan sudah. Jadi kita tolong di ijazah ekspos. Ini kita sidang ekor tidak perlu tetap di sini lagi. Jawab-menjawab itu diupload saja melalui internet. Silakan ditandatangani dulu. Ya, karena kita ini maksudnya tidak ada sidang lagi, bagaimana yang mulia? Jadi kita kan sudah masuk ke jawab dinasa. Jadi nanti jawaban dari para tergugat tidak perlu datang ke persidangan menyerahkan, tapi juga diupload di ekor secara online. Ini sudah tahap sekolah. Silakan dulu Pak. Begini yang mulia. Munculnya ekor itu kan satu situasional karena beberapa tahun lalu ada COVID-19, maka ada social distancing sehingga tidak ada orang datang ke pengadilan dan lain sebagainya, maka pakai ekor. Dalam pengertian nggak ada sidang. Sekarang udah nggak ada COVID itu, virus apa sekarang ini? Virus kekuasaan berarti ini. Nggak boleh, harus ada sidang. Jangan menyalahi undang-undang pokok kehakiman yang mulia. Jadi sudah menjadi aturan, sudah menjadi aturan kami. Ini advokat sudah paham semua sebenarnya, ya sudah paham. Sekarang saya Indonesia. Udah paham apa yang mulai? Iya, itu karena situasional COVID. Ya. Tapi dalam biasa-biasanya sebelum ada COVID nggak ada sidang ekor-ekoran begitu. Ya benar. Ya nggak apa. Kalau udah bener sekarang harus ada sidang lagi. Enggak, tapi sekarang menjadi firman. Sudah difirmankan, memerintahkan kepada kami seluruh pengadilan negeri. Enggak yang mulia. Kan kami sudah ingatkan dari kemarin-kemarin, jangan mengikuti atau membuat hukum yang menyenangkan penguasa. Ya, ini tidak benar. Kalau mau ngerti yang berkuasa di negeri ini rakyat, kedaulatan rakyat. Kalau saudara tidak mau sidang ekor, kenapa saudara mendaftar ekor? Nggak ada urusannya dengan urusan pendaftaran, itu karena mekanismenya udah berubah setelah kasus COVID sudah tidak ada. Kok kenapa dibalikin kepada satu situasi yang masih COVID? Itu kan tidak benar gitu.
ini ilmu itu harus logik, Pak. Nggak boleh nggak logik itu. Janganlah, Pak. Maka ada jalan tengah lah, Pak. Nah, saya selalu menawarkan yang rasa keadilan. Kita ini punya falsafah kemanusiaan yang adil dan beradab. Majelis Hakim, mohon saya lagi ngomong didengarkan. Ya. Jadi tolong dengan hormat. Kalau itu mau menuju ke ekor, sudahlah. Itu kan sidang menjadi abal-abal, nggak kita tahu, nggak ada bisa berdebat dan lain sebagainya. Maka itu tidak fungsional sebagai sidang mencari keadilan. Tapi jalan tengahnya begini saja, Yang Mulia. Mohon dengan hormat. Nanti kalau nggak ini nggak nyambung soalnya, maafin saya. Gini aja lah, kan kita fokusnya ngerti persoalannya adalah ijazah palsu Jokowi. Saudaraku, rekanku Otto, bisa bawa nggak ijazah asli Jokowi? Kalau bisa bawa, selesai kasus, tutup. Pernyataan dan ijazah palsu itu adalah kebenaran dan fitnah. Ya, kami sangat keberatan dengan pernyataan tersebut. Saya ingin sampaikan, kami perlu berhadapan dengan kuasa penggugat yang mempunyai legal standing. Kami berpendapat bahwa penggugat ini tidak punya standing untuk gugatan ini. Jadi saya pikir karena persidangan kita ini memiliki berbagai hal dan itu sebetulnya tidak hanya dengan kopi, tapi itu dirasakan untuk melaksanakan pekerjaan yang sederhana, murah, dan cepat. Jadi kita ingat bahwa ini dapat dilakukan. Nanti kalau supaya tinggal berpisah dengan saksi, kita bisa sidang secara langsung. Saya kira permainan dijelaskan oleh Pak. Ya, sekarang begini, saudara rekan Otto ya, Pak Hakim juga, kaitan dengan legal standing untuk yang memberikan kuasa kepada kita, itu sebenarnya agenda sudah awal-awal. Ini udah 4 bulan. Jokowi tidak pernah memberikan legal standing kepada siapa? Kepada Anda. Saya baru juga sebagai pribadi sekarang ini. Ya, itu bukan sendiri. Jangan salah, apa yang salah? Jangan sama ini menduga presiden bukan Jokowi pribadi. Kalau misalkan itu ada izin yang mulia. Keberatan Pak Otto, Anda nampaknya tidak mengikuti persidangan ini dengan baik. Jangan lupa, kami tidak mempermasalahkan Jokowi sebagai presiden atau presiden adalah Jokowi. Yang penting bagaimana beliau masuk ke persidangan ini untuk mempertanggungjawabkan. Jika Anda tidak setuju, harus bedakan pribadi dengan presiden. kami sudah membedakan. Meskipun Anda yang tidak mengikuti persidangan ini, kami sudah membedakan sehingga Yang Mulia memberikan arahan untuk mengedepankan Jokowi dan mengkemudiankan jabatannya sebagai presiden. Kami nggak ada masalah. Ya, saya hormati Yang Mulia. Jangan percaya kalau tidak melalui dirisannya. Persidangan rakyat Yang Mulia. Ini yang mulia. Dan Yang Mulia belum selesai karena persoalannya bukan di situ. Kalau itu jadi persoalan, sudah selesai lama, Brother Otto yang saya hormati. Ya. Karena dalam pengertian hukum, kita semuanya sudah melalui prosedur dan benar. Kalau Anda minta salah satu prinsipal, Bambang Tri lagi ditahan gara-gara Jokowi yang memerintahkan atau apa yang kita tidak mengerti secara hukum yang harusnya ya nggak ada urusannya. Sekarang Anda nggak bisa bedain. Anda di persidangan ini melalui ekor. Saya bisa buktikan kenapa pakai ekor. Kita bisa langsung. Kita akan buktikan asal tidak ada keberpihakan. Persidangan tentang ijazah Jokowi sudah berlangsung 2 tahun. 3 jilid. Sudah bertahun 3 jilid. Di pengadilan yang keempat, di pengadilan negeri Jokowi, di pengadilan negeri yang lagi. Sudah 2 tahun tidak pernah dikumpulkan ijazah asli Jokowi. Itu sampai 2 tahun. Kalau berdata masih bisa kita buktikan bahwa saja. Lebih baik
sehingga sudah ada korban 1 sekarang merasakan hukuman 4 tahun dan 2 yaitu Gus Nur. Mana Jokowi tidak pernah hadir? Itu yang kami harapkan. Ya, jangan bicara kalau tidak menjawab lagi. Saudara kan sudah tahu acara. Mohon Yang Mulia jangan berpihak juga Yang Mulia. Ini cara personal dari pemahaman aja. Kita jangan semua cara aja sudah belajar sendiri. Ini orang saya bersedia mengikuti dari Yang Mulia, saya protes ini Yang Mulia. Kesepakatan itu harus kedua belah pihak. Kalau kita belum setuju nggak boleh tanda tangan gini. Ilmu hukum mana yang mengatakan begitu? Ini kekuasaan Yang Mulia. Nggak boleh begini. Yang Mulia, ini sidang perdata, kekuatannya di kesepakatan. Saya dan teman-teman tidak sepakat untuk dengan Eko. Kenapa dipaksakan? Kok nggak bisa? Siapa bilang nggak bisa? Yang Mulia ini, bagaimana Yang Mulia kau memaksakan? Bagaimana memaksakan? yang mengaturkan Aturan itu jauh di bawah undang-undang, nggak ada urusannya dengan aturan itu. Nggak boleh Yang Mulia. Mengapa kok sebagai Yang Mulia yang harusnya bijaksana dan punya kode etik, harus disiplin, harus profesional, harus jujur, harus benar. Kenapa Yang Mulia berpihak? Yang Mulia tahu persis kalau beralasan dengan perma, beralasan dengan peraturan Mahkamah Agung, dengarlah. Perma itu di bawah undang-undang Yang Mulia. Masa pas pelajaran sedasar gitu aja nggak paham? Saya tidak mau begitu. Saya tidak sepakat dengan Eko. Kalau mau sidang, bertarung di sini secara intelektual, adu hukum. Bukan dengan ekor. Kalau ekor siapa yang tahu? Sambil berak juga bisa lihat ekor itu. Enak aja, nggak bisa. Harus sidang Yang Mulia. kita juga memahami semua. Terus bagaimana kalau kita nggak sependapat? Lalu dipaksakan. Sidang apa kalau dipaksakan ini? Hakim apa yang bisa berbicara seperti ini? Nggak bisa begitu. Kenapa dia setuju Yang Mulia? Ya, karena dia menguntungkan dia, semua ini menguntungkan dia. Kemarin nggak ada gitu. Janji Yang Mulia kemarin adalah sidang akan lanjut. Iya, tapi tidak dengan ekor. Oh, tidak bisa. Bagaimana? Apa alasan hukum yang membuat tidak bisa? Peraturan Mahkamah Agung itu di bawah undang-undang. Undang-undang mengajarkan HIR pasal 123 ayat 1 dan semua peraturan lainnya harus sidang di sini. Bahkan Undang-Undang Pokok Kehakiman, Undang-Undang Pokok Kehakiman nomor 48 tahun 2009 pasal 2 ayat 4, sidang itu harus cepat, murah, sederhana. Ya, nggak bertele-tele, ini bertele-tele. Janganlah berpihak loh. Ya, ini perdata. Perdata kekuatannya harus di kesepakatan. Saya tidak sepakat dan kawan-kawan, betul? Prinsipal juga tidak sepakat.
Kalau dia menuntut tentang yang memberi kuasa harus hadir, keluarkan Bambang Tri dari penjara, bawa ke sini, itu baru fair. Kalau itu tidak penting, ada prinsipal lain, itu ada hadir tuh, yang dari UI, hadir itu. Dia prinsipal, Pak. Dia punya hak hukum. Yang mulia harus melayani sebagai hakim bijaksana, tidak boleh berpihak. Ini yang sudah berpihak.